Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar nih? Pak Yoga ya? Ya, Pak Yoga sama Kak Rohimah. Apa kabar nih? Sehat? Semangat? Alhamdulillah sehat. Baik, kita to the point saja. Right, kemarin kita sudah ini ya, pertemuan pertama kita sudah mendemonstrasikan bagaimana cara bikin dashboard. Tapi sumber data kita hanya satu, dan hari ini kita akan coba berdiskusi atau mengeksplor step by stepnya bikin dashboard di yang mana sumber datanya itu banyak. Kemudian untuk hasil yang efisien barangkali kita record, jangan lupa sudah. Untuk hasil yang efisien mungkin malam hari ini kita lebih banyak ke substansinya gitu ya. Maksudnya kita nggak jelasin lagi cara desainnya, cara apanya, kan sudah clear di pertemuan pertama kemarin kan. Hari ini supaya teman-teman ini maksudnya dapat banyak gitu ya. Kita akan bahas yang substansinya. Yang kami maksud substansi di sini seperti ini. Misal gimana merelasikan tabel tuh, gimana sih prosesnya gitu ya. Gimana sih proses merelasikan data tabel itu. Kemudian, nah, di Power BI ini ternyata ada satu fitur lagi, ada drill through namanya. Drill through itu maksudnya setiap item yang ada kita bisa lihat lagi detailnya gitu. Kita bisa lihat lagi detailnya. Contoh nih, kita mau tahu nih produk name, drill through, kita mau lihat detailnya. Klik nih. Gimana nih munculin drill through ini? Barangkali ini satu yang akan kita pelajari juga nanti. Oke, ternyata muncul nih detailnya yang berkaitan dengan drill through tersebut, Bapak Ibu ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, kan ini detailnya ini semua kan? Ini semua. Kemudian kita kembali ke halaman 1. Kita lihat mau lagi produk yang kedua, drill through lagi. Nah, ini satu yang akan kita coba ekspor nanti. Yang kedua, ternyata di Power BI ini itu kita bisa juga buat yang namanya parameter field. Nah, maksudnya seperti ini. Boleh dilihat nih. Artinya slicer itu bisa kita kombinasikan. Contoh nih, kita pengen tahu total customer, klik aja KPI-nya. Jadi yang tampil total customer aja. Nah, gitu ya. Kita pengen tahu total revenue. Nah, jadi dia tempatnya satu, kita koneksikan dengan banyak slicer gitu. Nah, itu kita menggunakan yang namanya parameter field nanti. Nah, ini penting juga menurut kami ya. Kemudian pengen tahu weekdays ordernya misal. Nah, dia langsung muncul seperti ini datanya ya. Jadi lebih hemat tempat gitu ya. Kita nggak banyak makan tempat seperti itu. Total value, average-nya. Nah, kita bisa lihat. Jadi totalnya berapa sih pendapatannya? Kemudian berapa rata-ratanya? Nah, dia cukup di satu tempat saja. Oke, kita akan jelaskan lebih kepada yang seperti itu nantinya. Kemudian gimana cara bikin-bikin tombolnya gitu ya. Nah, gimana cara bikin-bikin tombolnya? Kita akan jelaskan juga nanti. Right. Itu sekilas pengantar Bapak Ibu. Sekarang adapun data yang akan kita olah, nah sama dengan datanya ini. Ini adalah data yang akan kita olah. Alright. Ada banyak sumber data. Nah, ini adalah data utama kita. Transaksi itu ada di sini. Sekilas kita lihat data kita ini hanya ada ID-nya saja. Mungkin Kak Hikmah yang sudah pernah di Excel gitu ya. Datanya sama nanti. Tapi kemarin kita olahnya di Excel, sekarang kan di Power BI.
biar nampak perbandingan secara langsung itu ya. Di sini hanya ada ID-nya saja, gitu ya. Hanya ada ID-nya saja. Kemudian detail masing-masing dari ID ini itu ada di tabel yang lain. Misalnya produk, detailnya ada di tabel produk ini. Nah, di sini kita lihat produk ID ini, produk name-nya yang ini, harganya segini, biayanya segini, termasuk subkategori ini dan kategori ini. Jadi detailnya ada di tabel yang lain. Demikian juga untuk City ID, detailnya ada di kolom ini. Artinya ada City ID, ada state-nya, city-nya, country, dan seterusnya. Kemudian ada lagi customer ID di sini. Nah, detailnya ada di sini, siapa namanya, gitu ya. Segmennya segmen apa, dan seterusnya. Dan kita juga punya data calendar yang akan kita hubungkan nanti seperti ini. Right? Supaya kita bisa membuat time intelligence gitu ya. Berdasarkan waktu. Kemudian di sini ada quantity, ini adalah transaksinya. Data ini yang akan kita olah. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu bagaimana cara merelasikan datanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kalau di Excel kita buka yang kosong Bapak Ibu ya, kita buka Power BI yang baru. Kalau di Excel kan merelasikan data, itu kita menggunakan Power BI. Itu kalau di Excel ya. Demikian juga halnya di Power BI juga sama, Bapak Ibu ya. Juga sama caranya, juga sama, cuman bedanya kalau di Excel kita merelasikan tabelnya manual. Kita drag, mungkin yang pernah ikut kelasnya ya, kita lakukannya secara manual. Tetapi kalau di Power BI enaknya itu hasilnya udah otomatis. Power BI-nya sistemnya sudah membaca. Yang mempunyai key yang sama dia akan baca. Secara umum seperti itu. Tapi ada kalanya kita juga lakukan secara manual. Ada hal-hal lain yang juga nggak terdeteksi sama Power BI-nya. Oke, kita akan praktekkan secara langsung. Sekarang kita masuk bagaimana cara merelasikannya dulu. Tentu kita harus import datanya. Seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, datanya kita simpan di sini, Bapak Ibu. Bootcamp, kemudian ada di yang ada di sini, Bapak Ibu, kemudian file latihan. Oke, bukan di sini. Bukan di sini. Nah, suaranya, Nak. Nah, wait a minute, terlalu banyak data. Kita nyimpannya di sini. Alright, nah ini ada data yang masih fresh, data yang tadi itu. Kita open. Oke, di sini karena data kita itu banyak sheetnya, maka dia muncul nih Bapak Ibu di navigator ini kita bisa lihat sheetnya. Kalender ini isinya, city ini isinya kita bisa lihat. Kemudian kita centang yang kita perlukan. Nah, kita centang kalender perlu, city perlu, customer perlu, produk perlu, regional perlu, sales order perlu, dashboard nggak perlu. Karena ini data di Excel kita kan punya sheet dashboard ya, maka kita nggak perlu. Kita transform datanya seperti ini. Oke. Sudah masuk Bapak Ibu, semua data kita sudah masuk seperti ini. Ya, sudah masuk. Kemudian kita cek nih. Nah, kita seperti biasa, kita perlu data cleaning atau tidak? Kita perlu data cleansing atau enggak? Nah, itu yang harus kita pastikan. Kita cek di customer, kayaknya sudah oke ya.
Sudah oke, tipe ID-nya. Nah, ini catatan penting juga. ID ini kan walaupun bentuknya angka, sekilas kan kita melihat dia angka nih. Tetapi ID ini bukan sesuatu yang perlu kita hitung gitu ya. Bukan sesuatu yang perlu kita lakukan agregasi istilah lainnya. Tetapi dia hanya sebagai kode unik dari, kalau di sini tentu dari customer ID-nya. Maka kita ganti saja tipenya ke teks. Bapak Ibu ya. Nah, itu harus clear sama kita. Walaupun dia angka, tapi dia bukan sesuatu yang mau kita hitung. Customer name teks sudah oke. Ini juga sudah oke. Kita lihat lagi di city-nya. Demikian juga untuk di city ID itu juga sebaiknya teks. Kalau teks satu harus teks semua. Dia tipe data harus konsisten, harus sama juga. Kalau enggak bisa dihubungkan. Produk. Nah, produk juga teks gitu ya. Right. Regional juga. Nah, nih. Coba kami mau lihat analisa dari teman-teman sekalian nih. Kira-kira tabel regional manager ini udah aman atau belum nih? Kira-kira udah aman atau belum? Kalau belum, di mana letak tidak amannya? Nah, ini yang harus kita jeli melihatnya. Nah, sekilas kita lihat aman ya, sekilas. Ternyata setelah kita lirik lebih dalam, coba lihat Bapak Ibu judulnya. Sebenarnya judul kan regional manager ini kan, sama regen ini kan, baris satu ini adalah judul sebenarnya. Tetapi yang terbaca oleh sistem ini adalah baris satu, bukan sebagai judul. Ini judulnya, kolom satu, kolom dua. Maka kita harus pindahkan, kita jadikan baris pertama ini sebagai headers dulu. Klik as headers. Nah, ini baru oke. Bapak Ibu ya, ini baru oke. Alright. Kemudian kita masuk di bagian kalender, Bapak Ibu. Nah, kalender ini tentu kita perlu transformasi, betul nggak? Karena di sini hanya ada tanggal tok, belum ada nama bulannya, belum ada nomor bulannya, belum ada tahunnya, belum ada akhir pekannya, belum ada weekend weekdays-nya kan? Karena di dashboard kita perlu, maka kita perlu transform nih data tanggal ini kita perlu transformasi. Gitu ya. Add column, kita akan ambil nomor bulan dulu barangkali. Nah, sama ya dengan query di Excel juga seperti ini. Kita akan ambil nomor bulan dulu, month. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi kolom baru, yang kita ambil adalah name bulannya. Kemudian kita ambil lagi tahun, misal kita butuh juga data tahun, year-nya. Kemudian nama hari, kayaknya kita perlu mungkin lebih detail, kita pengen lihat mana sih yang banyak penjualan kita weekend atau weekdays-nya. Kita perlu juga nama hari, kayaknya, sepertinya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan kita saja. Oke, kemudian sepertinya nama bulan ini terlalu panjang di dashboard, nggak terlalu bagus kalau dilihat. Kita akan ekstrak 3 karakter pertama saja supaya singkat. Demikian juga untuk nama hari kita akan ekstrak 3 karakter juga. Kemudian baru kita tentukan weekend weekdays-nya, kita tambah kolom baru lagi dengan condition. Kita tentukan kondisi kolomnya, yang nama kolomnya adalah week type, tipe pekannya, dengan aturan jika nama harinya sama, di sini ada operator lain juga, equal itu artinya sama dengan sub, maka keluarannya adalah weekend. Kita tambahkan lagi, karena ada 2 syarat gitu ya, ada nama harinya sama dengan min,
maka dia juga termasuk weekend. Kemudian kalau bukan sub, kalau bukan min, outputnya adalah weekdays. Kita klik OK, lihat perubahannya bakalan nambah kolom baru lagi. 1, 2, 3. Mana tahu suatu saat nanti kita perlu. Kita lengkapi saja. Ya, kita lengkapi saja datanya. Kita merujuk ke yang asli yang sudah jadi. Saya mau lihat untuk tabel tanggalnya sudah sama atau belum. Kalender. Oh, ternyata lebih singkat ya. Di sini hanya ada nama hari, ada tipe. Enggak apa-apa, gitu Bapak Ibu, enggak ada masalah. Kemudian kita kembali ke report, kemudian kita pergi ke sini lagi. Nah, kayaknya ada satu tabel yang belum masuk lah nih Bapak Ibu ya. Kalender Customer City. Sales ordernya belum masuk nih tabelnya. Belum masuk kan? Ada tabel yang Ya, hilang. ya tadi tak keklik. Nggak keklik tadi ya. Lantas gimana caranya? Ayo. Gimana nih? Ada yang hilang, ada yang ketinggalan. Nggak usah risau Bapak Ibu. Di sini kita bisa ambil lagi datanya. Kita tinggal ambil datanya. Kita bisa cari di sini di bagian wait a minute. Ada nggak nampak di bagian source sumber ya? Kayaknya kita harus close and load dulu ya. Sepertinya ya. Di sini kita belum ada nampak ada. Di home ini ada data source setting. Oh, ini sumber yang tadi. Kita mau nambah data nih. Alright. Sepertinya kita harus close and load to dulu, Bapak Ibu ya. Kita close and apply dulu. Sesudah ini baru kita tambahkan sumber datanya lagi. Kita tambahkan data baru lagi gitu ya. Nah, baru kita tambah lagi datanya. Sedang loading. Kita tunggu sebentar. Alright. Karena ada yang ketinggalan tadi, nggak ada masalah. Kita get lagi datanya Bapak Ibu. Kita pilih saja yang Excel workbook ya. Karena sumbernya di Excel tadi adalah Superstar. Akan muncul lagi navigator seperti tadi. Cuman yang kita ambil hanya mana dia? Sales ordernya saja. Gitu ya. Kita transform, masuk lagi datanya. Alright, begitu ya caranya seandainya ada yang ketinggalan. Coba menurut analisa kita, tipe data ini sudah betul atau belum? ID sekarang nomor. Belum Bapak Ibu ya. Karena di sini tadi di tabel-tabel lain tipe datanya adalah teks. Sementara di list order tipe datanya adalah number. Kalau tipe datanya berbeda, kita tidak akan berhasil melakukan relasi data tabel. Nah, ini informasi penting. Kita nggak akan berhasil. Maka kita pastikan semuanya oke dulu Bapak Ibu. Kita kembalikan ke teks. Kalau mau pakai number boleh nggak? Boleh-boleh aja sih. Kalau number satu, number semuanya. Nah, kalau teks satu, teks semuanya. Gitu. Alright, kita close and apply. Maka kesemuanya sudah masuk Bapak Ibu datanya. Di mana masuk datanya? Kita bisa lihat di sebelah. Ini ya, ada masuk data di panel data. Kemarin kita sudah jelaskan ya. Ada 3 panel, panel data, panel visualisasi, ada panel filter. Alright. Kemudian, kita pengen lihat datanya, kita bisa lihat di tabel view, kalender, city, customer, product. Udah, oke, sudah masuk semuanya. Merelasikan datanya di sini Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini. Model view. Nah, secara otomatis kita perhatikan kayaknya sudah banyak yang terhubung. Nah, coba kita nggak ada menghubungkan manual ya. Oke, langsung dihubungkan oleh sistem, gitu ya. Secara umum sudah terhubung oleh sistem. Tapi kita harus cek juga sudah terhubung semua atau belum. Nah, ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, ada yang berhasil, ada yang tidak nih. Coba perhatikan Bapak Ibu. Nah, ini dia.
ternyata masih ada yang belum berhasil kita ini kan. Belum berhasil lagi ya. Ada yang kita belum berhasil. Nah, produk ID ini belum berhasil kita relasikan dengan yang ada di sales order produk ID ini. Belum berhasil. Maka kita coba koneksikan Bapak Ibu secara manual. Nah, karena kita nggak berhasil Bapak Ibu ya, kita klik dari sini ke sini. Klik produk ID, produk ID. Nah, wait a minute. Produk ID sales order ke produk ID yang ada di sini. Oke. Nah, kita jumpa kasus nih Bapak Ibu. Kita jumpa kasus. Sepertinya Bapak Ibu error nih. Nah, kita akan bakalan jumpa sering kasus kayak gini. Relationship kata dia nggak bisa karena apa? Nah, dicurigai nih produk ID yang mengandung unique values kata dia. Artinya Bapak Ibu, syarat kita bisa oke, kita ganti ini bukan many to many Bapak Ibu ya, tapi many to one. Sales order ini kan produk ID-nya ada banyak. Sementara di produk ini mestinya unik. Mestinya unik Bapak Ibu ya, maka kita drag. Nah, kalau sekarang cardinality-nya hubungannya many to many, maknanya sales order ini banyak ID dan produk ID-nya juga banyak ID. Tapi bukan itu sebenarnya yang kita inginkan, tapi many to one. Belum juga berhasil. Kata dia, nih ada keterangan, kolom produk ID di tabel produk, kata dia, di tabel produk ini kan tabel produk ini, ada nilai yang duplikat, kata dia. Nah, kata dia ada yang duplikat. Kita ceklah datanya Bapak. Betul nggak ada duplikat di tabel produk itu? Secara kasat mata, Bapak Ibu, dia nggak ada yang duplikat nih. Bapak Ibu boleh tes ya. Secara kasat mata, dia nggak ada duplikat. Kadang penyebabnya simple Bapak Ibu. Karakter, ada spasi. Walaupun namanya sama, satu nama pakai spasi, satu nama tidak, itu udah dianggapnya duplikat. Jadi banyak penyebab, kita perlu lagi yang namanya transformasi data. Nah itu ya. Kalau di Excel ke query juga kan. Kali ini caranya transformasi data di mana? Di sini di tab home ada transform data. Kita harus transform dulu. Kita cek lagi nih. Apa nih? Betul nggak nih ada duplikat di produk kita? Sebenarnya ini yang harus poin penting itu di sini. Masa iya sih ada duplikat? Secara kasat mata nggak ada duplikat. Maka nggak mungkin kita tengok satu persatu. Kita bisa transform Bapak Ibu datanya. Misalkan di sini kita remove baris duplikat. Nah, kalau ada yang duplikat akan dihapusnya. Itu Bapak Ibu ya, akan dihapusnya. Kita hapus. Nah, sudah dihapus. Kita coba kembali close and load. Tuh berhasil tuh belum? Kita merelasikan tabel tadi. Nah, kita cek. Berhasil atau tidak? Kalau tidak, kita lihat lagi lebih dalam. Apalagi ini penyebabnya? Sales order many to one. Nah, belum juga lagi. Belum juga connect lagi. Kita many to one. Belum juga connect lagi. Nah, ada lagi dia bilang. Nih, maka baca nih Bapak Ibu ya. Biasakan kita baca. Kata dia, produk ID di tabel produk itu mengandung blank values, kata dia. Katanya ada nilai yang kosong. Aneh enggak? Dan ini tidak diizinkan untuk kolom side many to one. Nggak boleh dia. Nggak boleh, nggak diizinkan. Ya udah, kita transform lagi datanya. Katanya ada yang kosong. Tapi kalau kita lihat kasat mata,
Nggak ada sel yang kosong kan? Kasat mata kita nggak ada yang kosong nih produk ID kita nih. Kasat mata. Ya udah, ngalah aja lah kita. Kita remove lagi rowsnya. Kemudian di sini kita remove blank rows. Kita hapus lagi yang kosong. Kita tes lagi. Udah berhasil tuh belum nih? Alright. Bismillah. Semoga berhasil. Oke, sedang loading. Sedang loading. Bismillah. Oh, produk ID itu produk ID. Many tuan. Alright. Selesai. Baru berhasil. Bapak Ibu, kita melakukan relasi datanya. Sukses. Kita melakukan datanya sukses. Many to one. Tanda bintang many, satu ini adalah satu. Kemudian kayaknya ada juga yang belum terrelasikan datanya. Oh, ini sudah. Ini data kalender Bapak Ibu belum terrelasi datanya. Belum terbaca kayaknya. Belum ya? Belum. Maka kita relasikan lagi tanggal yang ada di sales order dengan kalender yang ada. Tanah. Alright, many to one langsung oke. Jadi kalau oke dia oke aja Bapak Ibu, nggak ada masalah. Oke, relasi data sudah selesai. Oh, belum ya? Oke, sudah ya. Semuanya kita cek apakah semuanya sudah terrelasi. Ya, kalau sudah aman, kita tinggal bangun report data kita. Seperti cara-cara yang kemarin. Nah, itu aja sih perbedaannya Bapak Ibu. Kemarin sumbernya satu, kalau sekarang sumbernya banyak. Tabel 1, tabel 2, tabel 3 ada banyak. Sekarang kita akan hasilkan seperti contoh yang ada di sini. Pertama kita butuh total review. Nah, total revenue berarti kita cukup drag visualisasi card ya. Berarti kita menggunakan kartu, tenap. Kemudian sales order, total revenue ya, berarti pendapatan. Oke, total revenue. Alright. Ternyata Bapak Ibu, kita belum punya datanya. Di sini hanya ada city ID, customer ID, product ID, quantity, dan tanggalnya. Oke, maka kita perlu yang namanya bikin measure-nya Bapak Ibu. Nah, kayak contohnya kita ini, kita harus buat measure-nya. Karena di tabel asli kita nggak ada. Nah, ini adalah contoh measure-nya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Oke, total revenue kita pakai DAX namanya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini DAX-nya. Kita buatkan measure-nya. Alright. Kalau di sini kan cara bacanya totalkan dong. Nah, berarti kan ada perkalian kan? Masih kebayang nggak ya? Artinya perkalian quantity yang ada di tabel sales order kita kalikan dengan harga yang ada di tabel produk. Itulah total revenue-nya. Kita buatkan DAX-nya. Kalau Bapak Ibu bingung, memang susah mengingat DAX nih. Boleh ditanya di AI ChatGPT. Saya punya data nih. Yang mana? Nah, sebutkan nama tabel, sebutkan judul kolomnya. Nah, kali ini kan kita pakai sum X itu semacam dia semacam karena ada dua tabel yang kita kombinasikan, sum if lah ya kalau di Excelnya kan. Nah, kemudian kita sebutkan dia urutannya kayak gini Bapak Ibu, selalu formulanya kayak gini. Ini adalah variabelnya, total range itu adalah variabelnya. Boleh aja sih diganti namanya total pendapatan misalnya, boleh aja pendapatan boleh. Kemudian ini adalah nama functionnya sum X. Kita lanjutkan, sales order ini adalah nama tabelnya di tabel sales order. Kemudian yang ini adalah kolomnya ya, kolomnya Bapak Ibu, kolomnya kolom quantity yang ada di tabel sales order itu maksudnya.
Kemudian kita kalikan. Kenapa pakai related? Karena harga itu ada di tabel lain yang sudah kita buat relasi tadi. Kebayang ya? Kalau kita nggak buat relasi nggak bisa. Maka kita kalikan dengan price-nya. Berarti rumusnya seperti ini. Kita coba praktekkan Bapak Ibu. Artinya kita perlu membuat measure supaya disiplin, supaya measure kita teratur. Barangkali kita buat lagi satu tabel tambahan khusus untuk measure saja. Kita kasih nama di sini adalah all measures. Saya sengaja buat awalannya all supaya posisinya di atas. Ya. Supaya posisinya di atas. Di abjad nih Bapak Ibu. Letak tabel ini. Loss and lot. Nah. Kita bikin measure. Tantangan kita di sini sebenarnya Bapak Ibu ya. Alright. Kita akan klik kanan. Kita buat measure baru. New measure. Nah, baru kita masukkan formulanya. Pertama kita isikan dengan variabelnya total revenue sama dengan gitu ya. Kemudian kita masukkan fungsinya namanya SUMX tadi ya. Kemudian berada di tabel mana? Berada di tabel sales order tadi, betul enggak? Nah, ketik aja inisialnya Bapak Ibu, maka akan muncul. Kemudian koma lagi, bukan koma, titik koma ya. Right. Kadang ada juga kami lupa ya Bapak Ibu, kita cek lagi di sini. Koma ya. Nah, kalau di Power BI semuanya udah koma aja dia. Enggak ada titik-titik koma gitu ya. Nah, kalau di Power BI sudah kayak gitu dia Bapak Ibu. Koma. Nah, kemudian expressionnya nih dia tanya lagi nih. Ini nih udah ada panduannya Bapak Ibu. Sum X itu pertama tabelnya. Tabel itu maksudnya nama tabel kita udah kita isi. Kemudian koma, expressionnya. Expression itu artinya di kolom yang mana datanya. Maka kita ketik quantity tadi ya, quantity. Nah, ketik inisial saja, nggak usah di ini ya, inisial aja, quantity. Nah, tabelnya ada di sini, Bapak Ibu. Betul ya? Tabelnya ada di sini. Kemudian hasil itu kita kalikan. Nah, kita ngalikannya di tabel yang lain, harga. Harga kan kita kalikan dengan harganya. Tapi ada di tabel yang lain kita tambahkan related. Nah, kalau kita nggak kasih related Bapak Ibu, nggak bisa muncul nama tabelnya. Namanya adalah harga tadi ya, harga. Oke, nggak muncul dia. Kita cek di sini apa masalahnya. Alright, memang sensitif banget Bapak Ibu. Di sini kita ternyata belum tutup tanda buka kurungnya, belum, langsung kita kalikan di sini. Nih, related harga price ya. Ini muncul dia kan, ini tabel-tabel yang kita relasikan tadi nih. Muncul dia semuanya. Kalau kita nggak hubungkan, dia nggak akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Alright, kita pilih price. Nah, maka kita langsung dapat total revenue-nya. Nah, muncul measure baru. Perhatikan Bapak Ibu. Langsung measure baru untuk total revenue, tinggal kita drag. Sap, dapat hasilnya. Oke, langsung kita dapat hasilnya. Atur posisi, kita taruh ke sini. Nah, itu untuk total revenue. Kemudian lanjut, total produk yang terjual. Oke, kalau di sini ada nggak total produk yang terjual di sini? Kita pakai apa nih? Kita bisa cek Bapak Ibu. Cara ngeceknya gini Bapak Ibu. Klik ini, dia akan tanda ini. Cara belajarnya kayak gitu Bapak Ibu kan kita bakalan banyak lupa nanti nih. Misalkan Bapak Ibu dapat sumber dari YouTube atau dari mana, dari luar gitu. Cara ngeceknya ini ngambilnya dari mana ya? Ini rumusnya dari mana nih? Ini yang mana gitu. Klik saja, dia kasih tahu oh ternyata total produk sold itu diambil dari sales order ini aja. Nah, gitu cara ngeceknya. Artinya kita sudah ada. Kalau total quantity kan sudah ada. Nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Kalau tadi total revenue belum ada, itulah gunanya measure tadi. Kemudian kita pakai lagi yang namanya
Ini kita copy paste supaya ukurannya sama, itu maksudnya. Baru kita ganti bukan revenue. Uncheck revenue-nya, kita ganti dengan quantity. Nah, 20.000 ya, 20.000 produk yang terjual. Seperti itu. Kayaknya Kak Iqmah tadi bermasalah dengan sinyal ya. Ditukarnya dengan HP-nya tadi pakai HP sebentar. Kita cek sebentar ya. Izin Bang ya. Kayaknya Kak Iqmah tadi apa? Terputus sepertinya. Apa penyebabnya? Oke, semoga nanti bisa segera join. Alright. Kemudian kita lanjutkan, kita butuh apa lagi nih? Kita butuh total customer. Kita cek pakai measure. Nah, total measure-nya kita pakai measure yang ini. Nah, pastinya kalau kita lihat dari data, kita akan distinct count ini artinya adalah ini adalah variabelnya total customer. Distinct count ini adalah nama formulanya. Distinct itu kan artinya berbeda. Count itu baris kan. Hitung baris yang berbeda, gitu ya. Hitung baris yang berbeda yang ada di tabel sales order, tepatnya di kolom customer ID. Berarti kalau kita baca di data kita, nah kita harus tahu alurnya. Mana customer ID-nya di sales order. Nah, ini ada sales order ya, ada customer ID. Di sini kan banyak angka nih, tapi angkanya kan ada yang duplikat. Maka kita hitung yang beda aja, yang uniknya saja. Maka kita, kalau dari sini kita menggunakan fungsi yang namanya distinct count, gitu ya. Total customer-nya nih. Variabelnya total customer, sambil diingat Bapak Ibu urutannya. Variabel, kemudian nama functionnya adalah distinct count, artinya hitung yang unik saja. Distinct kan berbeda, artinya kan count hitung yang berbeda, berarti data unik yang dihitung. Kemudian tepatnya ada di sales order, tabelnya, kolomnya adalah customer ID. Coba kita praktekkan buat measure-nya. Klik kanan di all measure, kita buat measure baru. Kita mau tahu nih total customer, maka kita buat nama variabelnya total customer. Sama dengan nama functionnya adalah distinct count. Muncul ya, distinct count. Hitung yang kecepatan ngekliknya. Wait a minute Bapak Ibu. Nih kecepatan distinct count. Kemudian hitung baris yang berbeda. Posisinya di mana deh? ID. Tadi Bapak Ibu ya, ID. Berarti produk ID-nya. Nah, sepertinya Bapak Ibu ya, sorry. Customer, bukan ID customer, bukan produk ya. Tapi customer ID. Sorry. Customer ID Bapak Ibu. Nah, ini dia. Right? Artinya hitung data customer yang unik. Kita checklist, kita iakan. Nah, kita punya measure yang baru lagi, yaitu total customer. Kita tinggal kopikan yang ini, karena biar ukurannya sama. Baru kita ganti dengan quantity, kita uncheck, kita ganti dengan total customer. 793 total customer. Bapak Ibu ya, kita sudah dapatkan hasilnya. Sama ya. Kemudian kita pengen lihat total pendapatan berdasarkan bulan. Klik. Nah, ini datanya sudah ada Bapak Ibu ya. Nggak perlu, kalau ini datanya sudah ada. Pendapatan berdasarkan bulan. Kayaknya total pendapatan sudah ada enggak measure-nya? Kita cek di sini. Pendapatan. Oh, udah ada. Maka kita tinggal pakai yang namanya chart-nya, kita pilih. Berdasarkan apa tadi, bulannya? Keren bulan ya? Oke, bulan. Betul sekali. Maka kita pilih yang line saja, Bapak Ibu. Kemudian kita drag nama bulan. Mana dia di sini nama bulan? Posisinya ada di kalender. Month name. Kemudian yang mau kita lihat adalah total pendapatannya. Nah, langsung muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Tren penjualannya. Alright.
Sepertinya datanya nggak urut nih. Datanya tidak urut nih. Apa yang terjadi? Alright, kita cek lagi Bapak Ibu. Di data kalendernya kita ganti kayaknya urutan datanya. Kita akan urutkan nama bulan ini berdasarkan apa? Kita akan urutkan berdasarkan nomor bulan. Month ya. Right, kita kembali ke report view kita. Berubah atau tidak? Belum juga berubah ya. Kita coba month, name. Nah, gitu. Agak risau juga saya tadi kalau nggak berhasil. Nah, maka dia langsung urut. Bapak Ibu ya, itulah alasan kenapa kita kasih nomor. Alright, kita taruh di sini for example. Oke. Kita sudah dapatkan datanya. Kemudian kita mau nengok top file cell product name. Nah, di sini kita ada nambah fungsi filter nanti nih Bapak Ibu. Sepertinya iya. Kita butuh filter data. Kita akan top 5 ya. Berarti berdasarkan product name. Top 5-nya pendapatan atau terjualnya. Terserah ya. Kalau di sini adalah top sell berdasarkan sales order ya. Quantity ya, berdasarkan quantity. Maka kita ambil lagi, kita menggunakan yang ini saja. Sorry, klik di luar, klik di kanvas dulu. Kita akan lihat berdasarkan produk, Bapak Ibu, kita centang. Produk ID aja ya, barangkali ya. Ya, berdasarkan produk, ID aja, biar nggak terlalu panjang namanya. Kemudian kita mau lihat kuantitinya. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang dia nampilkan seluruh. Artinya seluruh yang ada. Bapak Ibu ya, seluruh yang ada. Semua produk ID yang ada nih. Ketika kita nih scroll nih banyak datanya. Bapak Ibu ya, banyak sekali datanya nih. Nah, kemudian kita pengennya 5 tertinggi. Maka kita bisa filter. Nah, ini yang kita maksud filter kemarin. Kita bisa filter datanya berdasarkan apa? Nih, kita isi nih Bapak Ibu. Filter on this visual, kita akan filter berdasarkan product ID, sum of quantity. Nah, kemudian kita pilih filternya di sini. Wait a minute. Is less than. Di mana filternya nih? Udah lama nggak dipraktek, kadang lupa juga dia Bapak Ibu ya. Nah, ini di produk ID-nya Bapak Ibu, kita nih. Ini perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini produk ID, maka muncul nih filter tipe. Tipe filter advance, basic, dan top end. Kalau advance kita pilih, kita bisa pilih nih. Bapak Ibu ingin memfilter berdasarkan apa? Konten ini berisi apa? Yang kosong atau apa nih ketentuannya? Konten berarti kalau dia berisi apa? Kita ketik aja. Misalnya berisi book, pen gitu. Ada kata-kata itu. Atau yang berawalan dengan apa? Ini kita bisa pilih lebih detail. Misal konten. Nah, misalnya yang ada mengandung angka 9. Kita apply. Nah, maka data yang ditampilkan hanya data-data yang mengandung, yang berisi angka 9. Itu yang dimaksud dengan advanced. Bapak Ibu ya, kita bisa pilih. Kemudian yang basic. Basic kita bisa pilih secara manual. Nah, kita bisa pilih secara manual. Misalkan kita pengen tahu yang blank. Atau yang 1. Yang 10. Nah, ini basic. Ya. Kemudian kalau yang top end, nah ini dia. Kita bisa hasilkan berdasarkan berapa top. Misalnya 5, kita pilih 5, baru kita tentukan value-nya. Berdasarkan top 5-nya apa? Kuantitinya kah? Pendapatannya kah? Atau apanya? Maka kita taruh field quantity di sini. Nah, kan ada perintah tuh Bapak-Ibu. Tambah data field di sini. Field itu maksudnya judul kolom tuh Bapak-Ibu. Kadang kita field-fieldnya apa nih gitu ya.
tambahkan judul kolomnya, itulah bahasa sederhananya. Quantity here, di sini kita apply. Maka dia hanya menampilkan 5 teratas. 1, 2, 3, 4. Oh, ini kok banyak yang ditampilkan. Something wrong karena tadi kita banyak ini ya Bapak Ibu, ada yang filter, ada yang macam-macam. Maka dia kayaknya terkombinasi semua dia sepertinya. Ini kan lebih 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena kita tadi berdasarkan ini ya, ingat Bapak Ibu ya, ada yang berdasarkan konten tadi kita hapus dulu semua kayaknya. Yang advance-nya ini kita ada pilih lagi tadi ya. Alright, kita campakkan semuanya gimana nih? Kita kembalikan lagi. Kemudian tadi ada yang oke. Tadi ada yang basic kita centang tadi. Oke, sudah. Sudah nggak ada lagi ya. Sudah nggak ada lagi. Kita kembalikan ke top end barangkali. Right. Kita kembalikan. 1, 2, 3. Apply. Kok lebih 5 ya? Coba 3. Minta di refresh dia Bapak Ibu. Apply. 1, 2, 3. Ini akibat kita masukkan angka 9 tadi ya. Ingat ya. Kemudian kita ada milih-milih tadi. Nah ini kenapa tampil semua nih ya. Aduh bingung juga kami nih. Oh kita clear filter. Nah kita clear dulu. Kita clear dulu filternya baru kita masukkan 5. Kemudian baru kita masukkan filenya seperti ini. Bismillah. Aneh. Aneh wal ajaib. Show item. 1, 2, 3. Kenapa nih? Kalau di sini aman. 1, 2, 3, 4, 5. What's wrong? Kita pilih di sini filternya top 5 sum quantity. Ya udah, sama aja kan? Nah, kenapa di sini bermasalah? Kacau nih. Ada yang nampak kesalahannya Bapak Ibu? Ada yang nampak kesalahannya di mana? Aneh. Hapus lagi ya. Kita ulang mungkin gara-gara yang penyebabnya tadi kita ada ngefilter tadi kan. Kita ulang lagi, kita masukkan yang bar. Kemudian berdasarkan produk ID, jangan usah produk ID lah, nama produk aja lah ya. Biar nggak pusing. Nama produk saja. Kemudian kita mau tahu kuantitinya. Right, kalau ini kan sekarang banyak produk yang ditampilkan. Kita filter sum kuantitinya. Alright, kita pilih yang top end 5. Fieldnya adalah quantity, kita drag ke sini, apply. Nah, baru oke. Berarti tadi masih ada cace istilah itu ya, ada yang tersisa jejak-jejak langkahnya. Gitu ya, masih ada yang tersisa. Right. Kemudian kita pengen tampilkan data tabel ini biasa saja Bapak Ibu, kita mau lihat nih subkategorinya, bulannya ke kolom, subkategori ke baris gitu ya. Ya udah, kita tinggal masukkan data baru di sini. Tabel ya, kita masukkan data baru yaitu menggunakan metric table. Klik. Nah, ini dia. Baru kita pilih nih yang baris mana nih Bapak Ibu. Perhatikan ada baris, ada kolom ya. Baris kita pengen nama produk tadi ya. Barisnya kita masukkan product name. Oke, terlalu panjang nama produknya, nggak usah itu Bapak Ibu. Kita pakai subkategori aja. Ya, gini aja ya. Kemudian kolomnya data nama bulan, kolomnya. Ya, muncul ya data kolom seperti ini. Kemudian value-nya apa? 1, kita pengen tahu kuantitinya. Nah, muncul datanya seperti ini Bapak Ibu ya. Anggaplah ini adalah untuk data tabel kita. Kita drag seperti ini. Kita taruh posisinya mana nih? Nah, kita tempatkan posisinya. Right? Kemudian yang sisa-sisa ini mungkin Bapak Ibu cara bikin slicer kemarin sudah paham gitu ya. Yang lain-lainnya sudah oke mendesain. Barangkali kita akan ini aja yang kami sampaikan tadi. Kita jelaskan yang substansinya aja. Tapi sebelumnya kita akan jelaskan nanti bikin drill through seperti ini gimana. Kemudian membuat parameter fill ini seperti apa. Kemudian di target line-nya
Mana tahu nanti kita mau buat target lain juga, boleh juga Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya mana tahu nih, karena ada transaksi, kalau ada yang mau bertanya silakan dulu ya. Kita buka sesi diskusi dulu Bapak Ibu, silakan kalau ada. Alright, silakan ya. Kalau ada silakan. Pak, kalau misalkan kita kasih masuk nih data kan, data dari Excel, tapi ada penambahan data terbarukan. Hmm, Gimana nih biar di Power BI-nya itu di dashboard-nya bisa otomatis ketambah ke datanya gitu? good question. Pasti bertambah otomatis Kakak. Karena sistem kerja kita kan import data dari sumber. Betul nggak? Kebayang? Tadi kita buka Power BI, kemudian kita import data dari sumber yang kita cari di mana posisinya, betul Kak? Ingat? Iya ya. Iya udah, kita kalau mau tambah data, tambah ke data sumber. Nanti di Power BI ikut berubah. Gitu. Ikut berubah dia Kakak. Ikut terupdate dia. Real time. Dia Power BI ini dia real time, nggak perlu refresh-refresh. Gitu Kakak ya. Berarti itu untuk apa namanya? Untuk kita data sumbernya dikasih ke folder ya, bukan di Excel-nya ya. Nggak mesti folder. Artinya, kan tadi kita import data betul? Import data, ngambil data. Yaudah, Iya. sesuai dengan di mana kita ambil data. Maka Bapak Ibu, seandainya sumber data itu kita pindah, misalnya nih, awal kita taruh di D, kemudian kita pindah di C, misalnya di local disk C, sumber data itu, di Power BI-nya juga bakalan error. Hilang, karena sumbernya hilang gitu. Berarti kalau misalkan ngupdate untuk di sumber yang apa namanya Excel yang ini berarti namanya pun juga harus sama ya. Iya, misalnya kan kita iseng nggak sengaja, awalnya namanya penjualan, tiba-tiba kita rename nama filenya menjadi sales, error, hilang. Tapi jangan Jadi risau. kayak Ya, Jadi kayak kalau misalkan kayak tadi tuh ada sheet yang ketinggalan kan. Tapi ya, kan ini kita update-nya tuh update sheet bukan update datanya gitu. Di folder yang sama. Berarti ini otomatis juga. otomatis juga. Karena dia ngambilnya, dia membacanya dari mana data kita ambil. Gitu. Contoh, kebayang saya pertanyaan Kak Hikmah nih, misal nih, sumber data kakak tuh pencar-pencar misalnya ya. Misal ya, satu sheet di sini, sheet yang lain di sana. Pencar-pencar ya. Ya udah dia kan sesuai dengan yang pencar-pencar itu. Maka sistem kerjanya sebaiknya sumber data kita itu jangan dipencar-pencar biar kita nggak pusing gitu. Nah, seperti itu. Karena nih kami akan lihat kan kalau nggak salah kemarin udah disinggung sekilas ya. Gimana cara melihat sumber data kita itu di mana sih? Ngambilnya di sini kan sudah ada nih di file, option and setting. Kita bisa lihat di sini. Dari mana sumber data kita? Nah, dari sini. Kita ngambilnya dari sini. Nah, di D 6 bootcamp Excel, 21 bootcamp, nomor 7 Superstore. Di sini kita ngambil datanya. Kita mau coba hapus datanya, kita pindahkan. Berani coba? Tapi nanti seandainya ada error, ya artinya butuh waktu untuk menyelesaikannya. Siap, Bapak Ibu? Kita coba nih. Tapi dengan konsekuensi sabar nanti seandainya ada error, harus sabar. Nah, harus sabar menyelesaikannya gimana gitu. Gimana Kak Ima, Kak Yoga? Kita coba hapus datanya. Yang ada tadi kita coba alihkan posisinya. Kemudian kita Boleh. lihat di Power BI-nya kayak mana dan gimana cara memperbaikinya lagi. Boleh Ya. kasih case-nya langsung. Kita kasih case ya, tapi kita sepakat dulu seandainya ada error harus bersabar ya. Harus bersabar kita nyelesainnya. Nah, ini real case ya. Sekarang ini sumbernya sekarang di D6 Bootcamp Excel 21 ya. Bootcamp ke 21. Saya akan pindahkan datanya. Nah, kita akan pindahkan datanya.
21 ya. Oke, datanya dari sini berarti kita ngambil dari awal ya. Bootcamp Excel 6, 21. Kemudian di mana lagi nih arahannya? Bootcamp 27. Iya, kita akan alihkan nih sumber data kita. Power BI tadi ya. Oke, bukan di sini. Eh, di mana ngambilnya tadi ya? Hmm, kayaknya tadi ngambilnya kok 21 sini ya, dikasih keterangannya. Wait a minute. Ini file setting, data source setting, VBA ini, alright, data source global. Ini 21 kan bootcamp. Alright, di sini kita ngambil datanya 21. Yang mana tadi itu ya? Dia nggak lengkap loh nih. Ada titik-titiknya kan? Oh, ini ada yang panjangnya. 21 Excel November, 5 Power BI, 7 Superstore. Oke, pas ya. Power BI, kemudian 7 Superstore. Nah, ini dia. Ini sumber data kita. Saya akan coba pindahkan. Kita pindah, kita cut ya ke sini. Waduh, apa yang akan terjadi? Oh, nggak bisa karena Excelnya sedang terbuka. Nggak apa-apa, kita ulangi. Excelnya nih sedang terbuka, Bapak Ibu. Kita tutup ya. Kita tutup, Bapak Ibu. Right. Nah, ini dia. Kita sudah tutup datanya. Kita cut, kita pindahkan ke sini. Alright. Kita cek di Power BI-nya. Gimana? Aman atau tidak? Ketika kita lakukan refresh data, nah coba kita refresh. Nah, error artinya kita nggak bisa nambah data lagi. Dia membaca data yang tadi aja nih. Nah nih, fail to save modification, nggak berhasil dia. Nah, coba nih kita coba update data, nggak akan berhasil kita. Kita update nih datanya, nggak akan berhasil dia. Sales order ini saya ganti di produk di customer ya. Kita ganti namanya di sini, sorry, produk di sales order. Kita ganti di sini kuantitinya misalnya 10.000 ya biar nampak perbedaannya. Nah, kita ganti. Kita cek di sini ketika kita refresh nggak berhasil datanya. Gagal gitu ya. Ini hanya membaca data yang ada tadi. Nah, nih kalender nggak ditemukan, customer nggak ditemukan, city-nya nggak ditemukan, satu query terhalang. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, artinya kita nggak bisa update data. Coba kita pindahkan lagi. Bismillah. Oke, sedang terbuka, nggak boleh. Kita tutup lagi. Nah, kita pindahkan lagi. Kita cek. Refresh. Aman. Gitu ya. Aman datanya. Sekarang produk name-nya misalkan kita ganti nih. Kita ganti, ada yang kita ganti. Sekarang kan staples nih yang paling tinggi. Kita coba ganti produk name-nya. Dengan staples ya. Kita ganti dengan nama yang lain. Staples, Ctrl F, staples ya. Nah, ini dia. Staples tadi ya. Gak ketemu ya. Alright, kita cek sekarang
Total kuantitinya 20K. Dia K ya. Kita ganti ke mana bagusnya ya. Total revenue M ini dia kan ngambilnya nggak nampak juga perubahan nanti ini. Biar nampak perubahannya. Data mana yang kita tambahkan nih. 20K ini unitnya kita ganti Bapak Ibu. Value-nya kita ganti. Value-nya jangan pakai K gitu ya. Mana nih labelnya? Mana ganti unitnya ya? Ini untuk gambar, efek. Saya mau ganti value-nya ini Bapak Ibu, quantity. Nggak nampak ya. Call out, values. Labelnya. Ada dapat unit enggak? Baca unit gitu kan. Jangan M gitu. Dengan K kayak angka beneran aja. Nggak nampak juga ya. Atau ini nggak usah kita filter, kita masukkan produk baru ya Bapak Ibu. Kita hilangkan filternya. Kita clear ya. Usah di filter nih. Oke, kita lihat ada enggak produk baru yang masuk nanti ya. Step plus ini nama produk betul enggak? Produk name ya. Oke. Kita masukkan produk baru di sini. Ada namanya Power BI. Nah, gitu ya. Namanya adalah Power BI. Kemudian nomor ID-nya kita beda aja Bapak Ibu. Nomor ID-nya itu 1000 ya. Kita buat 20.000 biar beda aja. Takutnya ada yang unik nanti. Alright. Kemudian harganya kita samain aja. Gitu ya. Kemudian dia termasuk application. Application. Kita coba cek di Power BI kita. Masuk nggak nama produk barunya gitu ya. Oh iya, nggak nampak deh ya. Power BI. Hmm, terlalu banyak datanya. Kalau nampak bilangnya Bapak Ibu ya. Itu Bang ada ya gitu. Ini banyak kali datanya. Itu nggak bisa dicari lewat filter. Oh iya, good 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 good. Kita cari pakai filter. Ya Allah, ngapa pula kita heboh-heboh kan? Kita basic kita cari advance aja. Konten Power BI. Power. Nah, ini dia. Nggak ketemu ya datanya ya. Power BI. Oke, kadang data ini harus disimpan dulu Bapak Ibu. Kalau nggak disimpan, itu dia. Coba simpan ya. Refresh. Nggak ketemu juga ya. Sumbernya salah. Kita cek di software editor kita. Produk name-nya masuk nggak nih Power BI? Hmm, banyak kali datanya. Masuk kan?
Sini masuk nih. Di sini masuk datanya. Application. Right. Tapi product name kok nggak masuk ya. Yang berawalan Power BI. Basic. Masuk deh ya. Advanced Power BI. Apa? Harusnya masuk tuh. Nah, itulah yang harus kita teliti itu sebenarnya Bapak Ibu ya. Harus kita cari kenapa dia nggak masuk tuh. Clear? Data tabelnya masuk. Pantasan. Iyalah, ini kan tabel ini bukan di maunya di sales ordernya kan. Kita cek ya di sales ordernya Bapak Ibu. Kan belum ada terjadi transaksi ya Allah. Betul 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 betul. Iya, kita transaksinya di produk. Artinya kita nambah produk nih kan. Ya udah kita nambah produk, kita buat lagi sales ordernya di sini. Nah, gitu maksudnya. Oke, terjadi lagi penjualan contoh. Nah, gitu. Tanggalnya sama sebanyak 10.000. Ini apa nih harga apa nih? Produk ID-nya ya. Oke. Produk ID-nya adalah 10.000. Produk ID yang kita masukkan tadi 20.000 ya. 20.000 Iya, produk 20 ID-nya. ribu. Kemudian sebanyak 10.000 biar kontras. Biar terjadi kontras ini kita kosongin aja, nggak apa-apa. Nah, kita nggak masukkan itu datanya gitu ya. Kita coba save. Kita kembali ke sini. Ke report kita. Kita coba refresh datanya. Nah, masuk deh kakak. Gitu ya. Aduh. Tadi kan kita cuma nambahkan ada loh produk baru lagi. Cuman belum ada transaksi kan. Tentu nggak masuk dia total terjual gitu maksudnya. Itu kakak caranya kak ya. Data gambar? Data gambar kah kira-kira? Udah. Kalau Nah, misalkan gini, Kak, kita mau buat dashboard nih, tapi dari beberapa file Excel gitu. Kita mau pisahkan. Bisa kan digabung dalam bentuk satu dashboard gitu. Tapi dalam satu folder. maksudnya gimana? Ulangi kak. Bisa nggak kalau misalkan tuh tabelnya tuh sama nih, tabelnya sama, tapi Struktur beda-beda struktur datanya sama, betul. tuh ya, struktur datanya sama, tapi kayak kita pisahkan itu bukan per sheet, tapi per Excel, per satu Excel, Bisa, per satu bisa file. kakak. Bisa, bisa. Itu metodenya How? metode append itu. Artinya kita Kita upload langsung. metode append atau metode sumbernya dari folder kak. Karena di sini kan ada get data from a folder nih. Ada nggak? Ah, ya, ya, Mm-mm. ya, ya. Nah, gitu metodenya tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita tambahkan lagi nih file di folder itu nanti ke refresh Mm-mm. aja kan? Kita tinggal Oke, refresh. siap-siap. Berarti itu belajarnya di query, intinya di query itu kak. Kakak cara kuncinya import data dari folder gitu. Nanti dia bakalan ketemu. Gitu kakak. Bisa kakak, bisa. Oke, Memang I see. intinya dia di query. Ini Hmm. nih, ini hanya visual kak. Visualisasi data. Kita banyak tuh main di query-nya gitu. Kita mau ngapain tuh di query sebenarnya. Ini endingnya nih kak. Ini hanya akhir dari kita menghasilkan visualisasi data seperti apa gitu.
Ya, alright. Any more question? Bisa nggak kalau di Power, maaf nih aku nanya-nanya terus nih. Nggak apa-apa, nggak Bisa apa-apa. nggak kalau di apa di bagian visualnya nih ada taruh tombol-tombol per kayak di Excel kan bisa difilter tuh per Hmm. bulan ada tuh bisa dipilih. Oh, slicer kakak bisa. Ini Dia pakai yang slicer aja ya. slicer Berarti aja. sama dong di Excel gitu. Sama, cuman ini pakai visualisasi ini namanya slicer nih. Mhm. Nah, pilih filenya, misalkan berdasarkan bulan. Kakak pilih aja nih di bagian kalender tadi ya. Di bagian kalender mana nih? Kalender, month name misalnya. Nah, kan slicer nih kak nih Februari, Oke. Maret. Nah, tapi enaknya di Power BI pilihan slicernya lebih banyak modelnya. Vertikal seperti itu. Kalau tile dia begini, kalau drop down dia seperti ini. Nah, Oh. slicer tuh kak. Nah, gini. Nggak bisa Right. nggak usah dipakaikan kayak tadi kan ada sheet khusus untuk kalender tapi aku tuh nggak mau pakai itu cukup di tabel utama aja bisa Good nggak atau nggak question. bisa. Good question. Jadi sistem kerjanya begini kak. Kami buka logiknya ya. Apa namanya ya? Dalam ekosistem datanya itu ada namanya facts table, ada namanya dimension table kak. Kayak gitu. Ada yang tabel unik, ada yang kayak ini, kayak ID tadi kak. Kan ada produk ID untuk transaksinya, kan itu bukan unik kan? Nah, kemudian kita Ya. harus ada tabel bantu lain yang dia unik. Kalau kakak menggunakan tanggal yang ada, berarti itu kan kita mau relasikannya kemana gitu, ke tanggal yang mana gitu. Harus ada juga tanggal yang unik sesuai dengan tanggal-tanggal yang ada di tabel kita. Contohnya gini, kami tampilkan. Nah, kalau di data kita, source order ini kan banyak tanggal nih Kak. Banyak tanggal kan? Dan Iya tanggal ini banyak ada lah. yang unik nih. Arti bukan ada yang ganda ini tanggalnya. Tanggal sekarang. Nah, banyak yang ganda kan? Ini dia. Tanggal satu semuanya. Maka dia perlu relasi ke tanggal yang unik. Kayak gitu. Memang sistem kerjanya kayak gitu, Pak. Semuanya kayak gitu nih. Kayak ini. Produk ID ini kan banyak yang ganda nih. Nah, nih. Banyak ganda kan datanya? Iya. Perlu kita relasikan dengan tabel bantu lah. Kalau di Excel-nya VLOOKUP lah kayaknya. Semacam VLOOKUP data gitu kan. Nah, ini dia unik. Produk ID di sini unik. Gitu kakak maksudnya. Untuk ngambil nama produknya, ngambil harganya, ngambil cost-nya. Nah, kalau di kalender itu untuk ngambil nama bulannya, ngambil nama harinya, ngambil nama pekannya gitu. Dapat nggak logiknya ya? Kira-kira? Berarti Nah, gitu. kan berarti mesti ya pakai sheet khusus Mesti. kalender Mesti apalagi dengan kalau data banyak kita ya. iya, kalau kita merelasikan data, mesti ada data unik untuk relasinya, gitu kakak. Nggak boleh. Maka tadi kalau ada many to many dia error kan, nggak bisa dia harus dia ada many to unique gitu, many to one. Nah itu dasar-dasar memang harus paham harus duduk itu sebenarnya. Kalau visualisasi datanya saya rasa udah kayak tadi aja lah tuh, drag and drop, tuh mau desain udah tergambar lah kan. Cuman masalah data ini sebenarnya yang harus dipahami. Maka datanya harus unik kakak ya, harus unik. Itu kuncinya tuh. Berarti kalau 1 tahun harus kalender 365 hari ya. Benar sekali harus ada. Nah, kemarin kan ada DAX-nya kan, bikin kalender tuh kan ada caranya kemarin kan. Kita pakai di tabel kemarin ada rumusnya kan. Kita ambil min-nya, kita ambil max-nya kan. Ambil max min-nya, minimum itu tanggal terkecil, ambil tanggal terakhir. Atau kalau kita lupa-lupa dengan DAX, alternatif lain aja Kak. Jadi kita buat tabel kalender pakai data series aja. Anggap data kita tuh mulainya dari tanggal 1 bulan 1 2025. Anggap ya. Mulainya dari tanggal ini.
Kemudian berakhirnya kapan? Kita cukup pakai data series saja kalau kita nggak pengen repot dengan DAX tadi. Nah, kita pilih ke home, kita bisa buat data series Kak namanya. File series di sini. Nah, tanggal ya. Step value-nya 1, artinya 111 jaraknya. Kemudian stopnya kapan nih? Mungkin kita stopnya di tanggal Desember 2026, gitu Kak ya. Desember sampai tanggal berapa terakhir? Ya harus pas pula tuh. Desember sampai 31, 30. Anggaplah 28-nya biar aman. Sampai tanggal 28 bulan bulan 2 bulan 12. Kemudian tahunnya 2026. Berarti kita butuh 2 tahun data gitu ya. Yaudah, kita klik OK. Kita pilih column supaya dia ke bawah. Kalau rows dia ke samping. Hasilnya kita klik OK. Nah, selesai kan Kak kalendernya? Dan ini pasti unik. Inilah yang kita jadikan tabel itu. Begitu. Gimana ayo? Bisa dipahami? Udah. Cara cepatnya gitulah. Cara yang biar kita nggak pusing-pusing mikirin DAX-nya. Kami sendiri sering lupa juga dengan DAX itu. Hanya tanya dulu AI gimana nih ngambil ini. Habis itu ingat, habis itu nggak praktek, lupa lagi gitu. Nah gitu. Strateginya kayak gitu. Right. Gimana? Clear? Udah clear. Alright. Kita lanjut berarti ya. Ada beberapa hal penting lagi menurut kami. Ini ada beberapa hal penting lagi. Kita spill nih kehebatan apa? Kehebatan Power BI ini. Ternyata di Power BI itu kita bisa buat namanya drill through. Contoh nih, drill through seperti ini kita ngambil ini aja ya Bapak Ibu ya biar cepat gitu ya. Misalkan kita pengen tahu di sini envelope nih. Ini nama produk bukan? Kalau bukan nama produk dia nggak ada drill through-nya. Karena kita buat berdasarkan nama produk. Ketika kita klik kanan ada muncul ini. Drill through ini. Oke, kita klik drill through-nya, dia akan tampilkan data detailnya dengan sesuai produk yang kita klik. Produknya adalah ini, kategori ini dia muncul. Nah, kemudian kita buatkan tombolnya kebalik lagi. Itu gimana caranya? Caranya Bapak Ibu kita akan buat di halaman baru, kita duplikat data utama kita supaya kita ngambil data-data penting ini gitu ya, kita duplikat aja biar nggak ngulang dari awal. Oke, kita ganti nama misalkan di sini drill through coba-coba. Karena sudah ada kan, coba-coba. Kemudian ini kita nggak perlu, barangkali kita hapus. Ini nggak perlu juga, kita hapus juga datanya. Karena kita nggak butuh itu. Nah itu Bapak Ibu ya, kita nggak butuh, kita hapus. Kemudian ini kita hapus. Data utama ini kita perlu misal, supaya nggak kosong aja. Oke, kita akan buatkan drill through-nya Bapak Ibu. Gimana caranya? Nah, di bagian build visual nih, di sini ada kata drill through. Buat detailnya, itulah maksudnya nih. Ada keterangannya. When one of this field is used in a visual, ketika salah satu dari judul kolom ini digunakan di visualisasi data, select a data point, pilih poin datanya to navigate untuk mengarahkan to dispatch ke halaman ini. That will filter dispatch to the values you selected, yang akan menyaring halaman ini sesuai dengan nilai yang kamu pilih in the source visual, di sumbernya. Nah, kita bisa pilih nih, misalkan drill through-nya itu adalah detailnya itu adalah berdasarkan apa? Berdasarkan nama produk, for example. Maka kita klik saja di sini, mana nama produknya? Klik ke drill through seperti ini. Baik, nama produk, kita masukkan produk name-nya ke sini. Nah, oke. Sesudah itu, sudah kita buatkan nama produknya. Barulah kita misalkan detailnya apa? Kita mau buat tabel, for example. Kita masukkan tabel metriknya, nama produknya ini, produk name-nya ini. Kemudian Bapak Ibu pengen tahu subkategorinya, pengen tahu total revenue-nya, right? Kurang bangka datanya, kita nggak usah pilih yang ini Bapak Ibu. Kita pilih tabel biasa saja. Kita pilih tabel biasa saja Bapak Ibu.
tabel ini aja, nggak usah yang metrik. Kita pengen tahu product name-nya, pengen tahu kategorinya, pengen tahu revenue-nya, pengen tahu weekdays ordernya berapa, pengen tahu weekend-nya berapa. Anggap ini detail yang kita buat sesuai dengan nama produk. Nah, harus ada nama produknya di kolom ini. Oke, sekarang karena sini sudah masuk, delivery-nya sudah kita masukkan, gitu ya, berdasarkan product name. Sehingga ketika kita klik di halaman lain yang mengandung nama produk itu, kita klik kanan, maka dia akan muncul tulisan delivery ini. Gitu ya. Maka dia akan muncul tulisan delivery ini. Kalau tidak Bapak Ibu, contoh kita hilangkan. Ini contoh ya, kita nggak usah simpan nanti. Ini saya hapus. Di bagian delivery-nya, hapus nih. Nggak ada lagi nih, hapus. Alright, nggak ada lagi nih delivery-nya. Coba perhatikan, nggak ada lagi. Right, nggak ada. Kemudian ini saya hapus juga nih. Nggak ada ya, sekarang udah hapus delivery-nya. Demikian juga dengan yang di sini. Supaya nggak kebaca, nanti dia kebaca yang ini nanti kan. Kita hapus. Right, udah nggak ada nih. Sekarang sudah nggak ada, kita kembali ke general. Klik kanan. Nah, hilang. Artinya nggak ada. Nggak ada apa-apa, nggak muncul dia. Delivery yang tadi. Nah, supaya kita mau lihat detailnya, kita harus aktifkan delivery-nya di sini. Kembali. Kita taruhlah berdasarkan product name. Ke ini, add this zero field here. Tambahkan delivery-nya di sini. Taruh ke sini. Ya udah, berarti sekarang bakalan muncul pilihan delivery-nya ketika kita seleksi delivery. Nah, ini dia. Oke, dia akan tampilkan sesuai dengan nama produk yang kita pilih. Itu. Nah, barangkali informasi tambahan ya yang kita perlu kasih tahu. Kemudian di sini, nah, itu cara tadi Bapak Ibu ya, duplikat. Biasanya orang duplikat data utamanya supaya ada tetap slicernya ini, tetap ada semua. Kemudian KPI utamanya tetap ada. Maka kita perlu itu. Kalau nggak perlu lagi kita hapus kembali, delete page-nya, delete. Bapak Ibu ya, itu yang informasi tambahan pertama yang barangkali penting juga menurut kami. Kemudian Bapak Ibu misalkan ingin membuat tombol-tombol. Bapak Ibu bisa pilih saja di sini insert. Di sini ada bottom. Pilihan bottom. Nah, banyak pilihan nih. Apakah panah ke kiri, panah ke kanan, mau reset, mau kembali atau ada informasi. Itu Bapak Ibu ya. Misalkan kita pilih yang informasi. Klik, maka muncul button seperti ini. Tapi sekarang belum ada fungsinya. Artinya button ini hanya simbol, maka muncul dia, coba perhatikan format buttonnya. Kita bisa pilih shape-nya kayak mana, bentuknya. Ada rectangle, ada on hover. Pilih aja ya, ini bentuk-bentuk aja nih, ada on press, terserah. Kita pilih default. Sorry, kita ada yang chevron seperti ini. Ada yang pentagon seperti ini, terserah ya, pilih aja bentuk-bentuknya. Kemudian yang penting itu di bagian action. Bagian action ada off, kita hidupkan. Maka ada pilihan. Action kita mau kemana? Mau ke back kah? Atau ke bookmark yang sudah kita tandai? Atau ke delete through yang sudah kita buat tadi? Atau ke halaman? Ini pilihan-pilihannya. Masuk ke Q&A atau ke WA? Ke web. Misalkan kita buat ke web. Nah, masukkan nama webnya di sini. Kita coba https smart teacher investment.com. Oke, selesai. Kita coba terapkan, masuk nggak ke alamat set? Tapi harus tekan, tuh ada bacanya, klik kontrol dulu. Tombol kontrol ditekan baru kita klik. Kalau tombol-tombol kayak gitu, kontrol ditahan baru klik. Nah, berarti kan Bapak Ibu diarahkan ke sini. Langsung dia ngebuka websitenya. Gitu ya, ketika kita klik tombolnya dia langsung buka websitenya. Nah, ini dia kebuka Bapak Ibu ya websitenya. Ini saya tutup. Nggak ada ya, ini saya tutup lagi. Oke, saya coba tekan tombolnya. Nah, nih muncul ya kembali websitenya. Nah, itu untuk membuat tombol-tombolnya lebih ini aja sih menurut kami lebih banyak pilihannya. Kalau mau ganti action silakan. Mungkin bukan website,
ke back, maka dia akan mundur. Kalau Bapak Ibu pilih ke halaman, dia akan pilih nih halaman mana Bapak Ibu ingin arahkan. Di sini kan ada banyak halaman. Misalkan Bapak Ibu ingin arahkan ke halaman Q&A, misal contoh Q&A. Nah, coba kita praktekkan, kontrol ditahan, klik, maka dia antarkan ke halaman Q&A. Itu cara bikin-bikin tombol. Bisa Bapak Ibu pilih di sini. Bisa juga buat navigator halaman misalkan. Klik, maka akan muncul semua halaman yang ada di tabel kita. General, tombol kontrol ditahan, maka dia akan seperti ini. Itu Bapak Ibu ya. Nah, dia akan muncul seperti itu. Nah ini, kita bisa buat. Atau Bapak Ibu juga bisa buat secara manual. Nggak ada yang disukai, buat manual. Ini anggaplah tombol. Muncul lagi button shape-nya, action. Sama, Bapak Ibu pengen kemana, back atau kemana. Nah itu cara bikin tombolnya. Jadi menurut kami itu adalah beberapa hal penting ya, yang barangkali bisa menjadi informasi tambahan juga. Alright. Silakan kalau ada pertanyaan lagi kami silahkan Bapak Ibu. Takutnya nanti bias ya, terlalu banyak informasi yang apa takutnya bias. Mungkin kita buka sesuai yang dibutuhkan aja lah lagi ya. Takutnya terlalu bertimpa-timpa informasinya. Iya, sekilas seperti itu penjelasannya Kak Hikmah, Kak Yoga. Ada enggak yang masih yang apa namanya tertahan-tahan gitu ya? Silakan kalau ada. Aku udah aman. Nanti lagi lah kalau ada case baru. Iya, iya, iya. Oke, siap. Kak Yoga Aman, gimana Kak Yoga? aman, aman. Aman, berarti kita tutup nih. Karena oke Bapak Ibu, karena sudah aman, kami mau ngasih informasi nih Bapak Ibu, doakan kami sedang buat satu aplikasi lagi nih Bapak Ibu. Nah ini kami sedang buat aplikasi untuk belajar dashboard ini. Nah ini, mana tahu doakan bisa selesai. Bapak Ibu, kalau pengen belajar, misalnya mau belajar pivot, klik pivot, nanti muncul materinya, ada filenya, klik tutorialnya. Jadi ini lebih terarah Bapak Ibu ya cara belajarnya. Doakan selesai segera, tapi ini belum selesai semua, masih on the way. Mau belajar Power Query Kak Ima, Kak Yoga, lebih dalam lagi nanti, lebih terstruktur. Klik di bagian Power Query nanti. Nah, ini banyak nih sebenarnya Power Query ini materinya. Sekarang kami baru susun 36 materi dan belum selesai semua. Videonya ya, filenya sudah, tapi videonya belum selesai semua. Nah, ini dia Kak. Ilmu-ilmu Power Query itu yang harus kita pahami sekilas. Kira-kira inilah. Nah, menggabungkan data dari worksheet yang sama, cara nge-match data, ngambil data dari CSV, mendapatkan daftar nama-nama file dari folder. Misalnya Bapak Ibu punya folder, kemudian banyak nama file dalamnya, pengen dapat nama-nama itu. Nah, gimana pula caranya? Ingin memecah data ke dalam kolom. Nah, ini materi-materi yang berhubungan dengan Power Query. Yang insya Allah kami sedang susun, tapi belum tuntas. Nah, gitu ya. Dan pada akhirnya nanti kita akan tampilkan juga macam-macam dashboard yang bisa dilakukan untuk pengayaan belajarnya. Seperti itu, doakan supaya kami segera selesai aplikasinya. Itu informasi saja. Kemudian informasi tambahan satu lagi kalau boleh izin, mana tahu kan ada yang Bapak Ibu butuhkan apa namanya ya? Mana tahu kan Bapak Ibu, kami juga punya satu aplikasi lagi. Aplikasi itu khusus belajar rumus Excel sih. Nah, khusus untuk belajar rumus Excel aja. Kalau misal pengen berkenalan dengan rumus Excel lebih dalam lagi, kami juga siapkan namanya Smart Excel Dashboard Hub, ini tadi namanya Smart Excel Formula Hub. Nah, di sini belajarnya juga secara apa? Interaktif ya. Nah, ini adalah rumus-rumus pilihan yang sudah kami rangkum. Nah, misalkan pengen kenal dengan rumus teks, nah ini isinya rumus teks semua nih di bawahnya nih. Pengen kenal dengan fungsi statistik, muncullah rumus-rumus statistik.
Rumus logika, muncul dia rumus logika semuanya. Kemudian pengen kenalan dengan fungsi if, misalnya ada contohnya, kemudian ada tutorial. Masing-masing filenya sudah ada tutorialnya, sehingga ini cocok bagi yang ingin belajar secara independen dan sistematis. Alright, itu sekilas informasi. Mana tahu nanti Bapak Ibu ada yang butuh, yang perlu. Nah, kan sudah tahu nih caranya. Oh, udah ada nih, sama Kak Zon aja lah, sama SFI aja lah. Nah, gitu. Mungkin hari ini belum, suatu saat nanti mana tahu bisa jadi ada keperluan ke sana. Right, I think that's it. Thank you so much. Terima kasih semuanya yang sudah percaya hadir ya di ruang belajar kita ini. Semoga teman-teman Kak Yoga dan Kak Hikmah juga mendapatkan insight-insight baru, dan tentunya silaturahmi kita walaupun kelas kita sudah berakhir secara hukum positifnya, tentu dengan harapan silaturahmi kita tetap bisa tersambung melalui grup yang sudah ada. Kita tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya sekali lagi. Kita selesai ya. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, Selamat malam. berarti ini kelas udah rampung ya? Habis Kak. Iya. Ya. Iya, 2 kali Excel kemarin, 2 kali di Power BI. Power BI, oke. Nah, kalau pengen lebih Kak, dalam, nah mungkin lewat e-course atau lewat video-video, saya rasa udah terkonsep lah kan, tinggal cukup mengetahui aja lagi. Nah, karena udah tahu alur-alur ceritanya kan gitu. Ya, gimana? sertifikatnya ada nggak, Kak? Ada Kak, ada Kak, ada. Ada. Tunggu dalam 2 kali 24 jam Kak ya. Sertifikatnya. Oke, sip. Iya, dalam Di 24 jam. Iya. Kami izin tutup.